masih dalam tema besar ya kita, yaitu mengapa belajar Alkitab. Bagi saya secara pribadi, membaca Alkitab adalah salah satu komunikasi dengan Allah. Dan tidak mudah membaca Alkitab. Kalau kata Pak Andar Ismail, dalam salah satu bukunya, saat membaca Alkitab itu seperti kita masuk dalam satu perpustakaan besar. Kemudian di situ ada berbagai macam buku. Ada buku puisi, ada buku-buku tentang surat, ada buku-buku tentang sejarah dan yang lain-lain. Dan itu dijadikan satu dalam satu Alkitab. Jadi memang tidak mudah membaca Alkitab. Tapi saya semakin membaca Alkitab semakin merasa tertarik karena selalu menemukan Allah di sana. Di setiap bacaan saya menemukan Allah. Jadi terima kasih untuk Sabda yang juga membantu saya dengan beberapa aplikasi Alkitab, contohnya yang sudah memberikan banyak feature, memberikan banyak sarana ya untuk memudahkan kita membaca Alkitab. Terlebih dengan fungsi dua sisi diglot itu ya, itu kadang-kadang saya yang di atas itu yang bahasa Indonesia, yang di bawah saya bisa bahasa Jawa. Jadi saya bisa baca di dua itu. Satu memenuhi pikiran saya, tapi waktu saya baca yang di bawah itu memenuhi hati saya, gitu ya. Itu sangat terima kasih Sabda untuk membantu saya melalui aplikasinya. Jadi mengapa kita belajar Alkitab, dan dari tadi saya menyinggung tentang firman Allah berbicara dalam bahasa lokal. Mari kita lihat apa itu dan bagaimana itu. Bagaimana Allah berbicara melalui firman-Nya kepada manusia. Itu gambarnya di situ ya, bagaimana Allah. Nah, saya kutip dari Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu sendiri adalah Allah. Kemudian yang ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi mulanya firman, firman itu Allah, dan firman itu menjadi manusia. Dalam perjanjian baru, ya, Allah mengutus anaknya. Jadi beberapa ribu tahun lalu Allah mengutus anaknya. Jadi firman-Nya itu menjadi manusia. Bagaimana dengan sekarang? Ya, masa kini Tuhan mau berhubungan dengan kita melalui banyak cara. Tetapi salah satunya adalah melalui firman-Nya yang tertulis, yaitu melalui Alkitab. Ini bayi Yesus ya. Karena firman menjadi manusia, jadi kelahiran Allah di dunia sebagai manusia menunjukkan kepada kita cara yang Allah gunakan untuk berhubungan dengan kita. Jadi tidak hanya saking begitu cintanya Allah sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia menjadi sama dengan kita untuk tujuan apa? Agar kita bisa dekat agar Allah bisa dekat dengan kita dan bicara dalam bahasa manusia. Itu tujuan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, keanekaragaman bahasa itu sebenarnya dimulai dari mana? Kalau kita baca di Alkitab, kita akan menemukan ini. Ini gambar saya ambil dari Superbook ya. Gambar Nuh dengan bahteranya awalnya di sini. Setelah peristiwa air bah itu, Allah memerintah kepada manusia untuk bertambah banyak, penuhi bumi. Tambah banyak, penuhi bumi. Tetapi apa yang manusia lakukan? Manusia justru melakukan sebaliknya. Tidak mau memenuhi bumi, tapi punya kesombongan diri. Malah membuat menara Babel ya, menara yang cukup tinggi supaya kita terkumpul, supaya kita tidak terserak di bumi. Dan respon Allah waktu itu adalah Allah mengacaukan bahasa manusia saat di menara Babel, sehingga mereka tidak bisa lagi komunikasi satu sama lain.
Tapi beberapa orang yang mereka berbicara dengan bahasa sama, yang mereka mengerti, mereka pergi bersama dan mereka tinggal di beberapa belahan dunia lain. Jadi tujuan Allah mengacaukan bahasa waktu itu untuk kembali ke tujuan yang pertama, yaitu supaya umat manusia ini bisa menyebar ke seluruh dunia, supaya bertambah banyak dan penuhilah bumi. Jadi tidak di satu sisi tapi penuhi. Kalau penuhi kan di semua sisi ya, supaya menyebar ke seluruh dunia. Jadi ini kan keanekaragaman bahasa itu dimulai. Bagaimana Allah merespon keanekaragaman? Keanekaragaman bahasa dan budaya itu merupakan hal yang sesuai dengan rencana Allah. Allah senang dan Allah menghargai keanekaragaman. Makanya dikacaukan bahasa, diutuslah orang ke beberapa tempat. Dan sering kita lihat, oh ya bahasa saya itu lebih tinggi, bahasa saya lebih ini. Sebenarnya tidak ada seperti itu ya, semua bahasa sama di mata Tuhan. Kalau bahasa itu dipakai untuk sarana meneruskan kebijaksanaan Allah. Jadi tidak ada satu bahasa pun yang lebih unggul dibanding bahasa lain dengan tujuan apa? Kalau bahasa itu digunakan untuk menyampaikan firman-Nya, untuk meneruskan kebijaksanaan Allah. Jadi berita Injil harus menembus pola pandang setiap orang Kristen. Dan cara yang terbaik dilakukan ialah menggunakan bahasa ibu, atau bahasa daerah, atau bahasa lokal, yang merupakan sarana kebudayaan. Jadi satu bahasa itu tidak berdiri sendiri. Bahasa itu bagian dari budaya. Satu bahasa membawa budaya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang William Cameron Townsend, atau sering disebutnya Uncle Cam. Ini adalah salah satu sejarah tentang penerjemahan Alkitab. Jadi waktu itu sekitar abad 20-an, sekitar tahun 1915-an atau 17-an, Uncle Cam ini masih muda. Dia masih kuliah di US. Kemudian ada pendaftaran volunteer untuk menjual Alkitab. Jadi waktu itu The Bible House of Los Angeles itu mereka mencari sales gitu ya untuk menjual Alkitab dalam bahasa Spanyol. Kemudian karena Uncle Cam ini tertarik, dia melamar dan dia akhirnya diterima. Dia diutus untuk pergi ke salah satu Amerika Tengah, di sana ada Guatemala. Dan satu peluang besar karena di sana sangat sulit untuk menemukan Alkitab. Jadi pikirnya waktu itu, wah kalau saya bisa jualan di situ pasti laris karena Alkitab sangat sulit di sana. Tapi waktu pemikiran itu ternyata salah ya, karena dia ada di pinggiran. Sekitar ada ribuan orang di sana, di salah satu suku Indian, namanya suku Kachikal, agak susah nih ngomongnya, lidah Jawa saya. Itu di sana mereka sama sekali tidak mengerti bahasa Spanyol, padahal Alkitab yang dia jual itu Alkitab berbahasa Spanyol. Sementara mereka sama sekali tidak bisa berbahasa Spanyol, bahkan mereka pun sama sekali tidak mempunyai sistem bahasa tulis, jadi hanya bahasa verbal saja. Jadi sudah Alkitabnya itu bahasa tulis, bahasa Spanyol, jadi itu seperti sia-sia. Nah, sewaktu Uncle Cam ini melakukan perjalanan di daerah tersebut, dia mulai terbiasa mendengarkan bahasa Cakikal di sana, bahasa yang dituturkan, dan dia belajar sedikit. Akhirnya dia merasa terbeban dengan keadaan itu. Tiba-tiba suatu saat salah satu orang dari suku itu datang kepada dia dan bicara begini ke Uncle Cam. Hai, jika Allah yang kamu sembah itu benar-benar pintar, mengapa dia tidak mau mempelajari bahasa kami? Kenapa hanya bahasa Spanyol? Ya. Uncle Cam mendengar itu tersentak dan dia merasa tertantang. Dan selanjutnya dia memutuskan diri, dia berkomitmen untuk mendedikasikan hidupnya. Selama 13 tahun dia tinggal di suku Kachikal di Indian itu.
Dan 13 tahun apa yang dilakukan? Dia belajar tentang bahasa itu, dia mempelajari sistem tulisannya yang tadinya belum ada, dan akhirnya dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Kacikau. Dan selama 10 tahun akhirnya dia berhasil berjuang menerjemahkan Perjanjian Baru. Itu sekitar tahun 1929. Jadi dengan adanya itu memantapkan hatinya untuk ini penting, penerjemahan Alkitab itu penting supaya orang-orang tahu dan mengenal firman Tuhan dalam bahasa yang mereka mengerti. Dan sejak itu keinginannya terus untuk bisa menerjemahkan Alkitab dalam bahasa lain yang belum memiliki bahasa tulis. Itu. Dan dia bicara begini, salah satu quote-nya yang the greatest missionary itu misionaris yang terbesar itu adalah Alkitab itu sendiri, Alkitab dalam bahasa ibu. Karena kalau misionaris kan biasanya ada cuti, kemudian juga biasanya bukan orang yang datang ya, bukan dari daerah itu, apapun sukunya, apapun bangsanya, dia kadang-kadang dianggapnya sebagai orang asing. Tapi Alkitab dalam bahasa ibu itu adalah salah satu yang terbesar sebagai misi karena nggak perlu cuti, nggak perlu, dan itu tidak dianggap sebagai yang asing gitu ya. Nah, identitas diri dan identitas kita dalam Kristus. Banyak pertanyaan, jadi bagaimana kita punya identitas baru kalau kita ada di dalam Kristus. Tapi dengan kita belajar Alkitab, firman Tuhan, dengan bahasa yang kita mengerti, itu kita akan mengenal Kristus dengan identitas kita. Jadi intinya bahwa kita tidak perlu belajar bahasa asing untuk kita mengenal Kristus. Kristus bisa kita pahami dalam bahasa kita sendiri. Identitas kita menjadi pengikut Kristus adalah identitas kerajaan Allah, anak-anak Allah. Tapi identitas kita sebagai suku, sebagai bahasa budaya kita tetap ada. Ini saya kembali sedikit cerita tentang ayah saya tadi ya, Bapak Ibu ya. Bapak saya sekarang sudah berada dengan Bapak di surga, tetapi saya memang menghidupi ayah saya, mencontoh dari betul-betul identitas beliau sebagai orang Jawa. Saat beliau 1 minggu ya, sebelum pulang, sebelum kembali, beliau sudah sangat siap dan menyiapkan segala sesuatu. Dan beliau sudah menyiapkan baju itu baju berskap, baju Jawa, dan itu disiapkan saat beliau bicara, waktu saya akan pulang ke rumah Tuhan, saya mau pakai baju itu. Kemudian beliau juga berpesan, saya orang Jawa, saya menyembah Tuhan saya, Allah saya, menggunakan cara saya, cara memuji saya memuji Allah dengan bahasa Jawa. Jadi saya mau pulang ke rumah Bapak, saya dihantar oleh gamelan, oleh kidung bahasa Jawa. Dan ayah saya sangat mempersiapkan itu, dan itu adalah kerinduannya. Saya mau pulang, tapi saya punya identitas, saya mau pulang dengan apa yang ada di dalam hati saya, bagaimana saya memuja Tuhan. Dan itu sungguh luar biasa yang bukan menyedihkan kami, justru menguatkan kami waktu itu untuk mewujudkannya. Kami memakaikan berskap, di sebelahnya ada gamelan Jawa, ada para sinden. Sinden itu dari orang percaya dan belum percaya, dan sepanjang 2 hari itu melantunkan puji-pujian dalam bahasa Jawa. Dan itu sungguh luar biasa, sangat syahdu, karena seperti menghantar ayah saya menghadap Tuhan, tetapi dengan identitas dirinya, dengan budayanya. Aduh, mohon maaf ya, saya sedikit melo kalau cerita tentang ini, tapi ini kesaksian hidup saya dari ayah saya yang terus-menerus menguatkan saya, dan mungkin inilah
Tuhan sudah menentukan bahwa ini pelayanan yang saya ambil karena begitu banyak contoh dari orang-orang di sekitar saya, orang tercinta saya. Kembali kita ke Alkitab di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, saya quote dari yang ayat 11. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini tentang peristiwa Pentakosta ya. Mereka dari berbagai bangsa, tiba-tiba Roh Kudus turun ke rasul-rasul itu, dan rasul-rasul itu orang-orang bisa mendengar mereka dalam bahasa mereka, padahal mereka terdiri dari berbagai suku bahasa. Dan apa yang mereka dengar adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi disitulah iman itu sangat menguatkan orang-orang yang mendengar. Mereka sangat mengerti perbuatan Allah karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka. Dan ya apa yang terjadi, ada 3.000 orang dibaptis waktu itu karena mereka mendengar khotbah para rasul itu, terutama Petrus. Jadi orang Kristen akan memiliki pemahaman iman yang kuat jika mereka memiliki firman Tuhan dalam bahasa yang mereka pahami. Jadi karena mereka mengerti betul, mereka meresapi betul, mereka tidak hanya sampai di pikiran, tetapi mereka sampai di hati. Seperti Pak Nelson Mandela pernah sampaikan, jika kamu berbicara dengan seseorang dengan bahasa yang mereka mengerti, hanya sampai di pikiran, tetapi kalau kamu berbicara dalam bahasanya, akan sampai di hati. Nah, para pemimpin gereja harus memikirkan supaya anggota jemaat mereka menerima makanan rohani dalam bahasa yang mereka pahami tanpa memandang kelas sosial, jenis kelamin, dan umur. Ini saya ambil dari foto ini adalah foto gereja ini, Bapak Ibu. Ini bukan masjid. Ini sering disebutnya, terkenalnya gereja Kiai Sadrah. Gereja ini ada di kota kelahiran saya. Saya lahir di Purworejo. Dan ini letaknya di Karangjoso, itu daerah Kuto Arjo, ya. Ini salah satu kesuksesan bagaimana penginjilan pada waktu itu di tanah Jawa itu berhasil. Karena Kiai Sadrah menggunakan Alkitab bahasa Jawa, menggunakan musik, menggunakan tata cara Jawa untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Dan kalau dilihat itu bangunannya juga masih bangunan masjid ya, belum diubah, tidak ada juga lambang salib, tetapi itulah tempat pertemuan dengan Allah, itulah gereja Allah. Dan hasilnya Bapak Ibu spektakuler. Waktu itu Kiai Sadrah mempunyai pengikut sebanyak 6.000 orang, bahkan 2 kali ya dari Pak Petrus tadi ya yang di Kisah Rasul, karena pendekatannya adalah pendekatan melalui bahasa dan budaya. Jadi inilah makanya kalau anggota jemaat juga bisa menerima makanan rohani dalam bahasa, maka akan semakin banyak para pemimpin gereja yang mendorong penggunaan. Jadi tidak hanya Alkitabnya ada, tetapi juga didorong penggunaannya. Supaya apa? Supaya makin banyak orang percaya, mereka yang membaca Alkitab tersebut, Alkitab dalam bahasa tersebut, kemudian merenungkannya, dan tidak cukup merenungkannya, tetapi membagikannya. Supaya apa? Supaya bisa membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Ada banyak kesaksian, testimoni yang di tempat itu mereka belum pernah mendengar apapun produk tertulis misalnya di dalam bahasa mereka, tetapi tiba-tiba ada produk tertulis dan itu Alkitab, dan itu firman Tuhan, dan itu pertama kali yang mereka dengar, dan itu masuk ke hati mereka, dan orang itu menjadi percaya. Nah, kita tadi sudah melihat bagaimana Tuhan menghargai bahasa dan budaya, dan ini dilihat dari satu penglihatan di Wahyu 7 ayat 9-10. Setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya. Jadi itu sangat kumpulan orang yang sangat besar karena saking banyaknya tidak dapat dihitung ya, mesin hitungnya nggak bisa gitu.
dari segala bangsa dan suku dan umat dan bahasa. Orang begitu banyak itu dari berbagai macam bahasa, bangsa, suku, umat, dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Bapak Ibu, ini menggambarkan bahwa suatu saat nanti kita melihat kumpulan orang banyak dari berbagai bangsa dan bahasa dan segala macam. Jadi itu menandakan bahwa Tuhan menghargai keanekaragaman. Tuhan mau setiap suku bangsa datang kepada Tuhan. Tidak hanya suku tertentu dengan bahasa tertentu, tapi semua suku bangsa datang menghadap Tuhan. Nah, dari tadi kita bicara tentang bahasa, saya sekilas akan memperlihatkan sebenarnya ada berapa bahasa di dunia. Jadi ini saya ambil dari situs Ethnologue. Ethnologue itu dikembangkan oleh SIL International yang merupakan mitra kita, afiliasi kita. Ada sekitar, ini angka cantik ya, 7117 gitu ya, 7.000-an bahasa di dunia. Ini adalah status sampai sekarang 2020 yang disebut di sini adalah living languages, maksudnya adalah bahasa yang masih dituturkan. Ya, ada sekitar 7.000-an bahasa. Tapi 40%-nya dari bahasa itu sekarang situasinya sudah membahayakan. Membahayakan atau maksudnya sudah mungkin akan terancam punah. Bahkan beberapa dari bahasa itu penuturnya sudah kurang dari 1.000. Gitu. Dan kalau penuturnya hilang, bahasa itu pun akan punah. Saya melakukan penelitian dari tahun ke tahun dan rilis setiap beberapa tahun dan selalu jumlah bahasanya menurun. Dan sekarang ini hanya ada 23 bahasa yang dituturkan secara besar di dunia, dan bahagianya bahasa Indonesia termasuk salah satu itu ya. Kita lihat di Asia itu persentasenya paling banyak kalau bahasa dilihat dari regionalnya 32, jadi kita cukup bangga. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Posisinya bahasa Indonesia ada di mana di dunia? Kita lihat nomor berapa Bapak Ibu? Ya, kalau dilihat saya nggak kasih warna merah. Di posisi nomor 2. Ini negara dengan bahasa yang terbanyak. Jadi kita patut bangga karena Indonesia juga punya kekayaan yang luar biasa. Kekayaan bahasa. Bahasa itu bawa budaya. Jadi kekayaannya bahasa dan budaya itu nomor 2 terbanyak di dunia. Yang pertama negara tetangga kita, PNG. Jadi ini saya mau kasih lihat tentang peta bahasa. Kami membuat peta bahasa ini kerjasama dengan SIL dan Suluh. Kalau Bapak Ibu lihat ada berbagai macam warna di peta itu, dari kiri Sumatera sampai ke kanan ke Papua. Tapi kalau dilihat sampai dari kiri ke kanan, dari tim barat ke timur, itu semakin ke timur semakin dempetan. Warnanya makin beda-beda. Beda warna ini beda bahasa. Jadi semakin ke kanan tantangan geografisnya juga makin tinggi. Jadi satu tempat, satu gunung di Papua khususnya itu satu suku, satu bahasa. Jadi di Papua ini yang terbesar jumlah bahasanya. Kalau tadi Bapak Ibu lihat di video pertama tadi, yang Toraja, yang pertama sudah dikasih lihat ya, ada jumlah bahasa dari Sumatera, ini kalau semakin ke kanan, ini semakin banyak. Di Papua itu terbesar 275 bahasa, hanya makin dempet-dempet begitu. Ini, dan Christian population-nya 10%, dan ternyata banyak juga ya, ada 80-an% yang berbicara dalam bahasa ibu. Jadi bahasa ibu belum tentu bahasa daerah ya Bapak Ibu ya. Bahasa ibu itu adalah bahasa yang mulai kita kenal, sering kita tuturkan di rumah, yang dituturkan sehari-hari gitu. Itu. Namun 50% bahasa yang
di Indonesia berarti sekitar 300-an, 50% masih aman. Karena apa tandanya masih aman? Dituturkan oleh semua generasi. Tetapi bahaya nih, 50% sisanya itu terancam juga akan punah kalau generasi berikutnya tidak menuturkan bahasa itu. Saya mengikuti dulu mulai dari jumlah bahasanya 746, kemudian 726, 719, di sini masih 719, tetapi sekarang 709, mungkin nanti turun lagi ya. Bisa dilihat kalau kita sekarang pun mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan kita tidak lagi menuturkan itu, tergerus, mungkin akan signifikan nanti turunnya. Nah, bagaimana dengan penerjemahan Alkitab? Karena kita bicara tentang firman Allah dalam bahasa yang paling dimengerti, saat ini ada 170 bahasa yang sedang melakukan penerjemahan Alkitab. Ini ada Alkitab yang sudah selesai perjanjian lama, tetapi belum ada di perjanjian baru, jadi ada yang diteruskan, tetapi ada yang baru. Ada yang perjanjian baru dulu, biasanya perjanjian baru dulu, kemudian perjanjian lama, atau ada yang baru porsi itu bagian-bagian Alkitab. Dan masih ada, ini juga angka cantik, 212 bahasa yang masih membutuhkan penerjemahan. Ini 212 bahasa ini yang sudah diekspresikan, yang sudah diteliti, sudah ada permintaan dari komunitas untuk menerjemahkannya. Dan PR-nya masih banyak, masih ada 212. Sementara yang mengerjakan ada berapa? Mungkin ada sekitar 16-20 gereja atau organisasi yang mengerjakan penerjemahan. Jadi PR-nya masih banyak, Bapak Ibu, membawa suku-suku ikut tuh datang kepada Tuhan ya. Masih ada kerjakan 170, tetapi juga masih ada 212 yang masih membutuhkan. Nah, pelayanan pekabaran Injil melalui bahasa dan budaya itu seperti apa? Kami kategorikan 3. Pertama kami sebutnya Scripture Foundation, atau itu langkah awal, dasar. Kemudian yang kedua sebut Scripture Development, atau itu pengembangan. Dan ketiga adalah Scripture Use, atau penggunaan. Jadi waktu melakukan pelayanan pekabaran Injil ada 3 komponen ini. Dasar, kemudian pengembangan, dan penggunaan. Apa itu? Jadi dasar itu ada beberapa macam di sini ya. Yang pelayanan ini biasanya sebelum masuk ke satu wilayah tertentu untuk memulai penerjemahan harus diperlukan satu assessment. Assessment bahasa itu, bagaimana kondisi bahasa itu, apakah kuat, apakah lemah, apakah sudah ada bahasa tulisannya, ataukah belum. Bahasa tulisan itu abjad, itu sistem abjad itu disebutnya ortografi. Dan ortografi itu kalau Bapak Ibu bayangkan di Indonesia ada 25 abjad, tetapi di beberapa tempat di Indonesia mungkin mereka tidak punya, kalau di bahasa Jawa ya, mereka tidak punya F, mereka tidak punya V gitu ya, tapi mereka punya to itu TH, yang itu tidak ada di bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalau di bahasa tertentu yang mereka belum punya sistem penulisannya, kadang mereka sulit bagaimana itu mewujudkannya di tulisan, jadi perlu dibuat ortografi. Kemudian language mapping yang tadi, yang ada peta bahasa, tapi itu bukan sekedar bentuk petanya, tetapi pemetaannya. Jadi kalau di bahasa itu diteliti, ternyata di situ sudah tidak dituturkan, petanya akan menyesuaikan gitu ya, dan itu jadi situasi bahasanya ternyata hanya dituturkan sekian, jadi itu membawa beberapa pengaruh seperti sosiolinguistik. Jadi ini tentang linguistik side. Kemudian juga ada pelayanan yang dasar sebelum masuk ke situ, ternyata di sana belum ada tingkat buta aksaranya masih tinggi. Nah, nanti kalau diterjemahkan ada tertulis bagaimana mereka bisa membaca. Jadi ada pendidikan keaksaraan, tapi pendidikan keaksaraan melalui bahasa ibu, terutama untuk bahasa-bahasa yang mereka masih
masih minoritas, mereka masih monolingual, masih menuturkan bahasa lokal dengan kuat. Kemudian kadang-kadang juga melalui community development, melalui pengembangan masyarakat dulu untuk sampai nanti ke penerjemahan. Setelah itu dikembangkan bisa masuk ke penerjemahan, tetapi bisa juga diawali dulu dengan penerjemahan cerita Alkitab. Itu tergantung nanti situasinya bagaimana berdasarkan assessment ya. Dan juga dikembangkan juga materi pemuridan, dan juga kami mengembangkan bersama SRL juga pengembangan pelatihan software untuk penerjemahan. Dan juga kami melakukan audio portion. Audio portion itu merekam kalau misalnya kitab itu sudah ada yang jadi secara porsi atau secara bagian. Jadi bukan keseluruhan. Kalau keseluruhan nanti ada sendiri yang merekam, yaitu dari FCBH akan merekam itu. Tapi ini yang porsi untuk kita dengar atau bisa didengarkan oleh yang sudah sepuh gitu ya, atau didengarkan untuk mengecek ketertarikan mereka, atau bahkan itu nanti digunakan apakah mau lanjut ke kitab berikutnya. Masuk kita ke penggunaan tadi sudah ada penggunaannya bisa digunakan di film Yesus. Bapak Ibu tahu film Yesus dari LPMI ya. Kami juga membantu film Yesus. Biasanya kalau satu Alkitab sudah diterjemahkan, biasanya Perjanjian Baru dulu mulainya dari Lukas, karena film Yesus itu berdasarkan dari Lukas, dan kalau sudah ada penerjemahan itu akan lebih mudah untuk menerjemahkan ke film Yesus. Kami juga melatih bagaimana menerjemahkan film Yesus, bagaimana mengeceknya, kemudian membantu juga merekam sampai film Yesus itu jadi dalam bahasa tersebut. Kemudian ada pelayanan sekolah minggu yang tadi Bapak Ibu lihat di video yang pertama di Toraja, itu pelayanan sekolah minggu dalam bahasa Toraja. Kemudian ada pelayanan ethno-art. Ethno-art itu penggunaan seni budaya lokal untuk pemahaman firman Tuhan. Itu bisa melalui musik, bisa melalui alat musik tradisional, bisa melalui tarian, puisi gitu ya. Itu dipakainya di situ. Tapi juga ada kami melakukan pelayanan pemulihan trauma. Kadang-kadang Bapak Ibu, seseorang waktu mengalami trauma, waktu mereka mau mengekspresikan sesuatu, paling enak itu, paling mantep itu dalam bahasa ibu gitu ya. Saya susah kalau misalnya stres ngomongnya bahasa Inggris, itu susah. Tapi kalau saya ini ngomong saya bahasa Jawa itu mantep gitu ya. Itu salah satu mengapa kami juga melakukan pelayanan pemulihan trauma. Jadi ini semua pelayanan adalah berbasis bahasa. Dan saya hanya memberikan contoh-contoh foto. Ini pelayanan sekolah minggu di salah satu tempat di Papua. Dan ada testimoni yang menarik dan menyentuh kami, yaitu saat mereka belajar. Jadi ini belajar membacanya pakai Alkitab ya Bapak Ibu, kami sebutnya pendidikan berbasis Alkitab. Jadi sambil belajar huruf, mereka pun belajar tentang Allah. Dan Alkitab itu bisa juga dipakai untuk keaksaraan. Jadi dengan belajar membaca, sekarang kami sangat semangat untuk membaca Alkitab dalam bahasa kami. Di tempat yang sama juga ada penerjemahan Alkitab secara perbagian, dan mereka menggebu-gebu. Kami sampai sebutnya make literacy fire, karena ada semangat api waktu mereka bisa baca. Mereka jadi rasa, ayo mana lagi bahan bacaan, ayo terjemahkan lagi, kami sudah selesai dibaca ini. Jadi ada kepuasan dan ingin lagi gitu, karena mereka tadinya teks yang hanya huruf, sekarang itu hidup. Mereka bisa baca itu, dan mereka hidup di dalam pikiran mereka, tetapi juga hidup dalam hati mereka, dan mereka haus. Ini salah satu yang kita sebut CD atau Community Development.
kita kerjasama, karena di banyak tempat di pedalaman yang mereka tidak ada listrik, sementara mereka harus belajar, membaca, mereka belajar tentang firman Tuhan pun perlu itu. Jadi salah satu cara, ada juga di tempat yang sangat dingin, ada hujan es di sana, dan mereka tidak bisa bertahan hidup, bisa kita melatih mereka bagaimana menanam tanaman yang bisa bertahan untuk makanan di tengah-tengah kedinginan. Ini pelayanan pemulihan trauma, ini waktu di Palu kemarin, tahun lalu, ya, waktu ada gempa, pasca gempa, kami buat dua grup yang untuk dewasa, jadi ini pelatihan untuk para fasilitator, dan kemudian pelatihan untuk fasilitator untuk anak-anak, karena pendekatannya berbeda, anak-anak dan ini. Dan pelatihan itu kenapa mereka sebagai fasilitator, karena mereka nanti yang akan memfasilitasi pemulihan trauma dan menggunakan bahasa mereka, gitu ya. Jadi ini anak-anak, ada 500-an anak waktu itu juga mereka ikut dalam program pemulihan trauma. Penerjemahan Alkitab ada banyak bahasa, ada yang dilakukan di beberapa tempat, tapi ada satu penerjemahan Alkitab dengan bahasa yang saya yakin Bapak Ibu Saudara belum pernah dengar, itu tapi pernah lihat, apalagi sekarang ini ya, waktu COVID, ada banyak insert di TV, itu bahasa isyarat Indonesia. Kami ada juga pelayanan itu, karena mereka juga salah satu kita sebut suku terabaikan, teman terabaikan. Dan mereka, kita kenal mereka mungkin keluarga kita, mereka teman kita, saudara mereka, tetapi mereka tidak dapat akses penuh untuk firman Tuhan. Dan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo atau Sibi itu adalah bahasa ibu mereka. Jadi salah satu pelayanan ini adalah penerjemahan Alkitab dalam bahasa isyarat Indonesia dalam Bisindo. Bentuknya bukan tulisan, tetapi bentuknya adalah video. Itu bahasa isyarat. Ini salah satu produk cerita Alkitab. Ini yang tadi saya cerita film Yesus. Banyak testimoni juga ya Bapak Ibu yang kita dengar waktu mereka melihat Yesus, bagaimana waktu ini, kalau zaman dulu itu namanya apa, layar tancap gitu ya, itu sangat diminati karena tidak banyak sekarang seperti itu. Dan banyak kesaksian yang kita terima waktu mereka melihat film itu, mereka terpana dan mereka tiba-tiba berkata bahwa ternyata Yesus bisa bicara bahasa saya. Ternyata Yesus mengerti waktu saya membatin, waktu saya bicara dalam bahasa ibu saya tidak perlu bicara bahasa lain untuk bicara dengan Tuhan. Tuhan tahu waktu saya berdoa, dan Tuhan mengerti bahasa saya. Dia bicara itu dengan bahasa saya, dan saya lebih mengerti. Dan itu juga yang terus menumbuhkan keyakinan kami terhadap pelayanan ini. Ini pelatihan musik, Bapak Ibu, saya kutip sedikit testimoni bagaimana beberapa majelis GTM itu dari Gereja Toraja Mamasa, waktu itu mereka dilatih dan mereka merasakan bahwa kekayaan budaya itu ciptaan Tuhan dan seharusnya memang digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi banyak gereja yang kadang-kadang mereka di tempat itu banyak komunitas yang mereka tidak banyak berbahasa Indonesia, mereka masih banyak berbahasa daerah, berbahasa lokal, tetapi belum ada Alkitab dalam bahasa mereka. Jadi kadang-kadang pendeta harus tetap membacakan dalam bahasa mereka, tetapi mereka harus menjelaskan ulang saat khotbah dalam bahasa mereka. Itu baik itu Alkitabnya maupun isinya. Dan banyak yang menyadari bahwa kita hampir punah nih bahasanya, tetapi ternyata dengan adanya penerjemahan ini atau budaya apapun itu
melalui budaya apapun itu bisa membangkitkan kesadaran mereka atas bahasa dan budaya. Jadi tadi yang saya terangkan tiga lingkaran yang scripture, foundation, kadang-kadang yang use yang di belakang bisa jadi foundation di depan, karena mungkin belum ada penerjemahan Alkitab di sana, tetapi bisa dimulai film Yesus di situ, terutama untuk daerah-daerah yang mereka belum banyak orang percaya, itu sebagai langkah masuk. Ini salah satu etno art yang tadi videonya diputar di Toraja. Itu mereka di Toraja mereka memulai setelah pelayanan sekolah minggu, mereka berkeinginan untuk menerjemahkan cerita-cerita Alkitab. Mereka punya, sekarang sudah diterjemahkan 100-an lebih cerita Alkitab dalam bahasa Toraja. Dan etno art ini dipakai, musik dipakai, alat musik dipakai. Jadi satu cerita Alkitab dibuat oleh mereka sendiri satu lagu. Jadi anak-anak merasa lebih cepat menangkap cerita itu kalau itu dinyanyikan. Jadi sekarang sudah mungkin ada 50% yang jadi 60-an lagu, dan anak-anak sangat senang mereka pakai lagu itu di sekolah minggu mereka, dan waktu ada jambore ada 3.000-an anak mereka pakai itu. Mereka menghafal. Gereja Toraja sungguh luar biasa mendorong anak-anak itu untuk menggunakan. Sebelum datang mereka harus dengarkan dulu, nanti mereka hafal, harus hafal. Tapi ternyata mereka betul-betul cepat untuk menghafal itu, tanpa diharuskan pun mereka sudah menghafal. Ini yang terakhir Bapak Ibu, kami juga melakukan sesuatu di situasi COVID saat ini, Suluh Bagi Bangsa. Kami melakukan program literasi kesehatan dan menerjemahkan satu komik dari Wayman Co. Komiknya ini aslinya bahasa Inggris, dan kami kerjasama dengan SL Internasional untuk menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa. Ada sekitar 60-an bahasa yang sudah diterjemahkan. Bapak Ibu bisa lihat di situs di situ. Dan menarik sekali karena volunteer, semuanya volunteer yang menerjemahkan, sekitar 200-an lebih volunteer penerjemah ini, kemudian juga memasukkannya dalam software Bloom. Jadi ada 200 lebih volunteer, sukarelawan yang menerjemahkan. Kalau Bapak Ibu lihat yang kiri ini, itu bahasa saya, bahasa Jawa. Yang atas itu bahasa Alor, mungkin ada yang dari NTT. Yang di bawah bahasa di Kalimantan, mungkin Katingan ya. Jadi ada berbagai bahasa. Menariknya juga kalau Bapak Ibu bisa lihat yang di kiri, itu yang bahasa Jawa. Kalau di bahasa aslinya itu, ini mencuci tangan. Gerakan mencuci tangan lamanya, jangan cepat-cepat, itu seperti kalau kita menyanyikan Happy Birthday to You itu 2 kali gitu ya. Tapi kita juga tempatkan di kearifan lokal. Nggak ada Happy Birthday di bahasa Jawa misalnya, adanya keplok ame-ame, itu hampir sama dengan ini. Jadi jadi saya selalu ingat nih kalau saya cuci tangan, ya ame-ame saya nyanyi seperti itu ya. Ini 2 kali, jadi hal seperti itu menarik, dan ini juga bisa diunduh, Bapak bisa pakai. Beberapa daerah sudah membuatnya dalam poster, di dalam brosur untuk digunakan lebih luas, terutama untuk kesehatan. Nah, Bapak Ibu, ini kontak kami, silakan Bapak Ibu kalau kontak. Kami kantor pusat yang ada di Jakarta, tetapi kami juga pelayanan kami di seluruh Indonesia. Kami punya kantor juga di Papua, di Sentani, di Sulawesi, dan juga ada di Sumba saat ini. Jadi terima kasih banyak untuk tetap setia mendengarkan sharing berbagi dari kami Yayasan Seluruh. Terima kasih, Tuhan memberkati.